Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope all of you are fine. Yeah. We meet again in English lesson. And today we are going to talk about personal letter. Ya, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi yang baik-baik dan selalu dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Ya. Kita jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 11 semester genap, yaitu tentang personal letter. Ya. Sebelum kita mulai membahas tentang personal letter, kita review tentang jenis-jenis surat. Ya, types of letter, jenis-jenis surat. Ada dua jenis surat, yang pertama ada formal letter, dan yang kedua adalah informal letter atau personal letter. Ya, formal letter atau surat formal itu biasanya surat dari individu ke institusi. Berarti from individual to institution or from institution to individual. Bisa dari individu ke institusi atau sebaliknya, dari institusi ke individu. Ya, contohnya surat lamaran pekerjaan, surat izin, dan sebagainya. Itu masuk dalam formal letter. And then the second one is informal letter or personal letter. Ya, surat tidak resmi atau surat pribadi. Di sini a letter which is sent to an individual. Jadi surat yang dikirimkan dari individu ke individu yang lain, berarti antar individu. Dengan kata lain, bahwa personal letter adalah surat antar individu. Oke? Nah, personal letter. The definitions of personal letter. Personal letter is an informal letter which is written to an individual. Ya, surat yang ditulis kepada individu. The communication involves two people who know each other. Berarti komunikasi yang ada di dalam surat tersebut melibatkan dua orang yang sudah saling mengenal satu sama lain. Oke. And then the second one is about the social function of personal letter. Ya, fungsi sosial dari surat pribadi. The first one is to inform something. Ya, yang pertama adalah untuk memberi informasi tentang sesuatu. Ya, maybe good news or bad news or anything else. Ya, mungkin bisa kabar baik atau kabar kurang baik atau mungkin kabar-kabar yang lain lagi. And then the second one, to strengthen the bond between two people writing each other. Maksudnya di sini adalah bahwa surat pribadi di sini adalah memperkuat ikatan di antara dua orang yang sudah saling mengenal satu sama lain. And then the structure of personal letter. Di sini adalah bagian-bagian dari surat pribadi. The first is date. Ya, date di sini tanggal. Tanggal ketika kita menulis surat, dan biasanya ada di pojok bagian kiri. Ya. Terus kemudian address. Address adalah tempat kita menulis surat. Ya, biasanya ada nama jalan. Ya, kalau tidak ada nama jalan ya cukup nama kota. Ya, alamat di sini ditulis biasanya di pojok pojok kanan atas. Terus kemudian ada salutation and name. Salutation di sini adalah salam dan diikuti nama orang yang dituju. Terus kemudian introduction, pembukaan. Ya,
pembukaan surat, biasanya bisa menanyakan kabar ataupun kata-kata yang intinya bahwa kita membalas surat yang dikirimkan kepada kita. Itu kalau kita membalas surat. Tetapi kalau untuk pertama kalinya mungkin kita menanyakan kabar dan basa-basi. Terus kemudian body. Body di sini adalah tujuan kita menulis surat. Kita menulis surat itu untuk apa? Memberi kabar apa? Gitu. Ya, atau dengan kata lain keperluan kita menulis surat tadi untuk apa? Terus kemudian ada closer. Closer di sini adalah kata-kata penutup surat. Ya, kata-kata penutup dari ini tadi paragraf tadi. Terus kemudian ada complementary clause. Complementary clause di sini adalah salam penutup. Kalau salutation tadi pembuka, berarti kalau di sini complementary clause di sini adalah salam penutup. Kemudian ada signature. Signature di sini tanda tangan beserta namanya. Kemudian ada postscript atau biasa disingkat dengan PTS. Itu adalah kata-kata yang lupa kita sampaikan pada paragraf ini tadi, pada body. Ya, pada inti surat tadi. Biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada NB. Ya, kata-katanya apa yang tadi lupa kita sampaikan di bagian inti surat. Oke, itu tadi susunannya. Sekarang kita bahas linguistic feature. Ya, unsur-unsur bahasa yang digunakan di dalam personal letter. Yang pertama kita bahas dari segi kalimat. Ya, dari susunan kalimat. Ya, sentence structure. Number one, accuracy of grammar is important. Berarti keakuratan dari grammar itu sangat penting di dalam surat ini. Berarti grammarnya harus benar. Tensesnya harus benar. Terus yang kedua, complete sentence is expected. Berarti diharapkan menggunakan kalimat lengkap. Kalimat lengkap berarti ada subjek, ada predikat, ada objek. Kemudian slang can be used. Slang di sini bahasa-bahasa keseharian. Bahasa keseharian yang tidak resmi. Ya, itu namanya bahasa slangs. And then contraction such as, ya, contraction di sini artinya adalah singkatan. Seperti contohnya kalau I will disingkat menjadi I'll. I am disingkat menjadi am. We will menjadi will. Nah, personal pronoun such as I, you ini menggunakan kata ganti yang sifatnya pribadi, yaitu orang pertama dan orang kedua. Kemudian active sentence menggunakan kalimat aktif. Yang kedua adalah style. Style di sini gaya. Ya. Language use may be personal like first and second person pronoun. Berarti menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Be warm. Warm di sini bahwa di dalam penulisan surat tercermin adanya hubungan yang erat. Warm, hangat di sini maksudnya hubungan yang akrab dengan orang yang kita tuju dalam surat tersebut. Use the person's name you are writing to. Berarti kita menyebutkan nama orang yang kita tuju. And then vary sentence length. Untuk panjang kalimat itu tidak dibatasi atau bervariasi begitu. And then write in natural conversational style. Berarti stylenya atau gayanya itu natural atau alami dan bahasa-bahasanya itu akrab seperti ketika kita berbicara secara lesan.
And then let your personality shine through your writing. Berarti karakter atau kepribadian Anda akan tercermin di dalam surat tersebut. Then, some expression used in personal letters. Beberapa ungkapan yang digunakan di dalam surat pribadi. Yang pertama, salutation. Nah, seperti ini. Dear, diikuti nama orang. Dear Wibowo. Dear Susanti. Sweetheart. Ya, darling, my dear, dan seterusnya. Dan pemilihannya ini tergantung pada seberapa dekat kita dengan orang yang kita tuju di dalam surat tersebut. Gitu. Terus kemudian yang B, closing, ya, yours with love, ya, complementary close tadi ya, yours with love, sincerely yours, all the love, all the best, affectionately, much love, best wishes. Nah, biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia kita menggunakan hormat saya. Sebelum tanda tangan itu ada kata-kata hormat saya. Kemudian tanda tangan, baru nama, kan begitu. Ya, ini kalau bahasa Inggris yang dipakai ini. Kemudian stating the letter, memulai surat. Ya, memulai surat. Permulaan surat. Starting letters. Yang ini betulnya starting ya, kurang R ya. Starting the letter, memulai surat. Ya, bukan starting tapi starting. How are you? Hope this letter find you. Ini kata-kata yang digunakan di awal surat. Terus kemudian closer, kata-kata penutup. I am looking forward to seeing from you soon. I'm looking forward to hearing from you soon. Artinya sama, bahwa saya menantikan jawaban dari Anda. See you, I will write soon. Saya akan segera balas. I will have to stop now. Saya harus berhenti sekarang. I'm waiting for a quick reply. Saya menunggu jawaban yang cepat. Dan ini contoh dari surat pribadi atau personal letter. Ini alamatnya 25 Segigi Raya Lombok dan seterusnya. Ini alamatnya ada di pojok kanan atas. Kemudian ini tanggalnya, date, tanggal. Ya, tanggal bisa seperti ini formatnya. Ya, tanggal, bulan, tahun, atau dibalik bulannya di depan, tanggal, tahun. Dan ingat, untuk penulisan tanggal itu tidak menggunakan 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 itu bilangan biasa, ordinal number, tapi yang dipakai adalah cardinal. Jadi bilangan tingkatan. First, second, third, dan seterusnya. Maka di sini 12 dikasih TH. Di sini maksudnya adalah bilangan tingkatan. Ya, bilangan tingkatan itu kalau 1 di atasnya ada ST, 2 ND, 3 RD, 4 sampai 20 itu TH. 21 kembali lagi seperti angka 1, ST, 21st, bukan 21. 22 berarti ND, 23 RD, 24 sampai 30 TH lagi, seperti itu. Ya, ini tanggal. Terus kemudian salutation. Salutation. My dear lovely city. Ini contohnya. Hello. Ini bisa diberi, bisa tidak. Ya, hello. Nah, kemudian ini introduction-nya. How are you, sweetie? Ini pembuka, kata-kata pembuka. Kalimat pembuka. Baru di sini masuk body. I know you are angry with me because I'm writing to you after a long time. I'm so sorry, please forgive me. Ya, intinya dia minta maaf karena lama nggak kirim surat. You know, we are in Lombok right now. It is so beautiful beyond imagination. Lombok itu sangat, berarti sekarang dia berada di Lombok dan pemandangannya indah, lebih dari yang dibayangkan. I'm writing to you from this really cute little cafe on the Sikiki Beach. Berarti dia nulis suratnya ada di sebuah cafe yang kecil di pantai Sekiki. Ya, as you know, Mom loves shopping, so she went and
will be gone for hours. I took a rain check from shopping and decided to write to you while enjoying my cup coffee. Berarti dia I took a rain check itu maksudnya dia ngiup ya. Dia ngiup, tidak ikut belanja, dan memutuskan untuk menulis surat sambil menikmati secangkir kopi. You know, yesterday we went to Gili Nanggu Island. It is a beach on the southwest of Lombok. The place is awesome. Ya, ini pantai yang ada di Lombok ini. Namanya bukan pantai tapi ini pulau namanya Nanggu Island. It was so beautiful, I couldn't believe my eyes. There are so beautiful coral reefs everywhere. We went snorkeling and we saw some amazing fish ever. I wish you were here, it would have been much more fun. Mom's making sure we don't miss any sight in the whole city. Berarti Ibu meyakinkan bahwa kita tidak ketinggalan untuk melihat pemandangan di seluruh kota. So we have practically been everywhere. Jadi kita sudah jalan-jalan kemana-mana. I got to go. Saya harus pergi. Mom is here. Ibuku sedang di sini. I will see you soon. Ini I will see you soon. Ini closer. Kalimat penutup dari surat ini. Nah, ini kemudian closing di sini adalah salam penutup. Berarti kalau salam yang atas tadi salutation, kalau di yang akhir ini adalah closing. Lots of love, ya, dengan banyak cinta. Ini signature, ini namanya tanda tangan. PS, ini yang tidak mungkin mau disampaikan di sini tapi lupa, maka disampaikan di sini. PS, I'm bringing you lots of souvenir and picture. Saya membawakan kamu souvenir dan banyak lukisan. Oke. Saya kira cukup sekian untuk penjelasan tentang personal letter. Untuk lebih jelasnya, untuk menambah literatur, kalian bisa membuka buku paket yang sudah dipinjam dari perpustakaan. Bisa dipelajari mulai halaman 62 sampai dengan 67. Okay? Hope it can give you clear explanations. And if you don't understand, please ask some question to me in class group. Jika ada pertanyaan atau mungkin belum mengerti tentang apa yang saya jelaskan, silahkan ditanyakan di grup kelas. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.